Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan penerapan sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada PT Bunga Amerta Kosmetindo sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi akuntansi yang diampu oleh Dr. Heri Kuswara, MKOM. Dengan saya, Salsabila Khairunisa. Saya Krisna Ulianasa. Langsung saja kita mulai ke presentasinya. Tujuan dari pembuatan buku ini adalah untuk menganalisis sistem informasi akuntansi yang digunakan pada PT Bunga Amerta Kosmetindo serta untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sistem informasi akuntansi. Adapun maksud dari pembuatan buku ini adalah menyediakan informasi akuntansi yang akurat dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan manajerial, mengamankan aset perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan melakukan pengawasan serta pengendalian internal yang efektif bagi manajerial. Ruang lingkup penelitian untuk memfokuskan kepada pembahasan dan mencegah terjadinya penyimpangan pembahasan, maka kami fokuskan kepada analisis sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada PT Bunga Amerta Kosmetindo. Profil perusahaan. PT Bunga Amerta Kosmetindo didirikan pada tahun 2021 oleh Ibu Bunga Cynthia Prameswari yang bergerak di bidang industri manufakturing kosmetik sebagai sebuah perusahaan di bidang manufakturing kontrak atau maklon. PT Bunga Amerta Kosmetindo berlokasi di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Sejak awal berdirinya, perusahaan ini berfokus pada penyediaan berbagai layanan skincare maupun make up sesuai dengan permintaan konsumen. Berikut adalah lampiran dokumentasi PT Bunga Amerta Kosmetindo. Dalam struktur organisasi PT Bunga Amerta Kosmetindo dapat kita lihat masing-masing bagian memiliki tanggung jawab kerja yang berbeda, yaitu sebagai berikut. 1. Direktur. Direktur bertanggung jawab untuk menetapkan dan menentukan aturan serta kebijakan tertinggi perusahaan, memimpin dan menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan penuh tanggung jawab, mengkoordinasi dan mengatasi seluruh aktivitas perusahaan mulai dari administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang. Yang terakhir, tanggung jawab atas kerugian maupun keuntungan yang dialami oleh perusahaan. Yang kedua, ada Human Research and Development atau HRD. Human Research Development atau HRD memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia untuk mendukung tujuan perusahaan, melakukan rekrutmen, pelatihan, kompensasi penilaian kinerja, dan pengelolaan hubungan industrial. Seleksi calon karyawan yaitu dengan mengecek CV, interview, psikotes, dan serangkaian proses lain yang diperlukan seperti meninjau surat pelakaring dari perusahaan di mana karyawan sebelumnya bekerja. Selanjutnya ada bagian keuangan. Bagian keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghitung gaji pokok, lembur, bonus, tunjangan, dan potongan atau absensi. Bagian keuangan. Bagian keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghitung gaji pokok, lembur, bonus, tunjangan, dan potongan gaji karena absen, mengelola data absensi, cuti, dan izin karyawan sebagai dasar perhitungan gaji, membuat dan mendistribusikan slip gaji kepada karyawan, memastikan pembayaran gaji dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan, mengelola administrasi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk karyawan, menyusun laporan penggajian bulanan untuk bagian keuangan dan manajemen, memproses permintaan pembelian barang atau jasa dari setiap departemen. Selanjutnya ada bagian pemasaran.
Proses bisnis sistem berjalan. Dalam proses ini, ada prosedur pemesanan dan penjualan. Yang pertama, ada penerimaan pemesanan awal, pembuatan dan konfirmasi pesanan, pemeriksaan kesiapan, penawaran harga dan persetujuan, pembayaran tunai awal, proses produksi, pengendalian dan kualitas atau QC, pengamanan dan penyerahan ke tim operasional, penyerahan barang dan dokumen, penerimaan pembayaran tunai, pencatatan dan pengarsipan. Prosedur pelaporan. Prosedur pelaporan pembayaran tunai pada PT Bunga Amerta Kosmetindo dimulai dari bagian pemasaran yang menerima pembayaran dari klien, mencatat dan membuat invoice pembayaran tunai. Selanjutnya, bagian pemasaran memberikan tanda bukti sebagai bukti pembayaran pelanggan dan menyerahkan ke bagian keuangan untuk dimasukkan ke dalam bukti pembayaran tunai klien dan dipastikan transaksi tersebut telah tercatat dengan tepat sesuai dengan bukti pembayaran serta sistem berjalan. Saat ini, sistem yang berjalan pada PT Bunga Amerta Kosmetindo masih menggabungkan proses manual dan terkomputerisasi dalam kegiatan operasionalnya, khususnya pada bagian pemasaran, keuangan, produksi, dan operasional. Proses penerimaan pesanan. Proses penerimaan pesanan dari pelanggan dilakukan melalui email, pesanan WhatsApp, atau secara langsung melalui tim marketing. Pada tahap berikutnya, bagian R&D atau Research and Development melakukan analisa formula dan menyesuaikan bahan sesuai permintaan klien. Setelah formula disetujui, bagian produksi akan membuat jadwal produksi berdasarkan kapasitas mesin, ketersediaan bahan baku, dan prioritas pesanan. Proses pembelian bahan baku. Proses pembelian bahan baku dilakukan oleh bagian keuangan dengan membuat permintaan pembelian atau purchase request berdasarkan kebutuhan produksi. Dokumen tersebut diserahkan ke bagian keuangan untuk mendapatkan persetujuan anggaran. Setelah disetujui, bagian keuangan melakukan pesanan ke pemasok dan mencatat transaksi secara manual. Pelaporan hasil produksi dan penjualan. Karena PT Bunga Amerta Kosmetindo masih melakukan pencatatan secara manual, bagian keuangan mencatat laporan keuangan seperti laporan penjualan, laporan harian, laporan pembelian dengan mengaplikasikan data dari berbagai pihak atau dari berbagai tim secara manual. Pelaporan hasil produksi dan penjualan dilakukan secara berkala kepada pemimpin melalui laporan tertulis atau file digital yang dikirimkan melalui email. Namun, karena sistem belum terkomputerisasi, setiap bagian bekerja dengan dokumen masing-masing, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk menggabungkan data antar departemen. Selain itu, proses monitoring stok, bahan baku, dan produk jadi belum dilakukan secara real time karena belum adanya sistem berbasis database yang terpusat. Spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan merupakan pembahasan bentuk dari dokumen-dokumen sistem berjalan yang mempunyai pemahaman dalam proses penjualan tunai pada PT Bunga Amerta Kosmetindo. Spesifikasi berjalan tersebut terdiri dari dokumen masukan dan dokumen keluaran yang dilakukan dalam proses penjualan barang. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode ini digunakan
untuk menggunakan pendekatan kualitatif di mana metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan fenomena atau situasi secara mendalam dan komprehensif tanpa benar memanipulasi variabel. Yang pertama yaitu ada pengumpulan data didapat berdasarkan pengamatan. Yang kedua, teori digunakan bersifat dasar. Yang ketiga, data yang dikumpulkan bersikap berdasarkan deskriptif. Dan saya akan menjelaskan activity diagramnya. Baik, sini saya akan menjelaskan activity diagram, yaitu yang pertama yaitu kita akan memulai dari marketing. Marketing menerima pesanan dan permintaan klien serta konsultasi. Lalu setelah dari pihak klien sudah sudah selesai dengan keinginan dan pesanannya, mereka akan mencatat detail pesanan permintaan ke dalam formulir produksi untuk diserahkan ke pihak keuangan. Lalu pihak keuangan menerima formulir permintaan dan penjualan serta pembelian bahan baku setelah melakukan pembayaran. Lalu setelah itu pihak keuangan akan informasi ke pihak R&D untuk menerima formulir pesanan dan akan dilakukan analisis formula permintaan klien. Dan pihak R&D akan membuat produksi atas pemesanan klien. Lalu pihak R&D akan bekerja sama dengan tim produksi untuk penerimaan bahan baku yang sudah diproses, lalu akan dilakukan proses pemilihan serta proses pemasukan serta pengecekan barang dan serta stikaran barang dan memproses bahan baku menjadi barang jadi. Dan yang terakhir yaitu adalah ke bagian operasional. Bagian operasional menerima formulir pemesanan yang telah jadi serta barang jadinya dan pengecekan kelengkapan pesanan sesuai dengan permintaan klien, lalu akan dikirimkan setelah barang jadi ke pengiriman kepada klien di alamat yang dituju pada klien. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi bentuk dokumen masukan. Yang pertama yaitu ada nama masukan, formulir pesanan produk yang fungsinya untuk mencatat pelanggan dan acuan proses produksi. Sumber ini dari bagian marketing yaitu atau pelanggan, yang dimana tujuannya untuk fungsinya produk dan R&D untuk diserahkan kepada bagian produksi dan R&D. Dan yang medianya yaitu kertas atau file Excel yang berisikan formulir pesanan produk dalam satu rangkap serta setiap ada pesanan dilakukan setiap ada pemesanan, yaitu bentuknya dalam cetak file atau digital. Yang kedua, spesifikasi dokumen masukan yang kedua itu ada bukti penerimaan barang. Bukti penerimaan barang itu adalah sejumlah bahan baku dari pemasok dan dari pemeriksaan kesesuaian barang. Sumbernya dari bagian operasional, tujuannya untuk ke para keuangan serta medianya yaitu WhatsApp atau kertas yang berisikan form kelengkapan pemeriksaan barang. Frekuensinya yaitu setiap penerimaan barang masuk. Dan bentuknya yaitu formulir dan formulir manual dengan tanda tangan. Yang ketiga ada spesifikasi bentuk dokumen masukan yaitu informasi penjualan, fungsinya bukti transaksi penjualan produk kepada pelanggan, sumbernya dari marketing atau pemasaran, tujuannya keuangan serta medianya PDF atau kertas, rangkap 1 dan frekuensi setiap transaksi penjualan beserta bentuknya tercetak faktur atau digital. Yang terakhir, ada bukti penerimaan kas dalam bentuk dokumen masukan, yaitu fungsinya penerimaan pembayaran tunai kepada pelanggan atas transaksi penjualan dari sumber pemasaran tujuan ke bagian keuangan, serta medianya yaitu PDF atau kertas berisi satu rangkap dan frekuensinya ada setiap transaksi pada penjualan tunai, ya, dan bentuknya formulir atau tercetak. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifik bentuk dokumen keluaran. Yang pertama yaitu adalah laporan penjualan harian, yang dimana fungsinya itu sebagai data transaksi penjualan setiap hari untuk memantau hasil penjualan pemasaran, sumbernya dari pemasaran, tujuannya untuk keuangan serta medianya itu melalui WhatsApp atau faktur, dan berisi satu rangkap, frekuensinya setiap pembayaran penjualan tunai, bentuknya yaitu formulir tanda terima faktur. Yang kedua ada laporan produksi dalam bentuk dokumen keluaran yang menampilkan jumlah produk yang diproduksi dan status penyelesaian pesanan.
Sumbernya dari produksi, serta tujuannya untuk direktur, berisi medianya kertas, berisi satu rangkap, dan itu frekuensinya harian, laporan ringkasan tabel dalam bentuk. Yang ketiga yaitu laporan stok bahan baku dan barang jadi dalam bentuk dokumen keluaran. Fungsinya yaitu informasi kesediaan bahan baku di gudang atau produk jadi di gudang. Sumbernya dari produksi, tujuannya ke bagian direktur dalam bentuk kertas serta satu rangkap setiap hari, frekuensinya laporan harian serta bentuknya data formulir tabel produksi. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan pokok, yaitu 1. Proses pencatatan data masih manual, data dan tersebar di berbagai bagian. 2. Alur komunikasi antara bagian belum terintegrasi. Yang ketiga, pembuatan laporan keuangan dan operasional masih memerlukan waktu yang lama. Yang keempat, resiko kehilangan dan kerusakan dokumen tinggi. Dan yang terakhir yaitu monitoring stok bahan baku dan produk jadi belum secara real time. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemecah masalahnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem informasi terintegrasi berbasis web yang dapat menghubungkan seluruh bagian terkait secara real time dan otomatis. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah yang diusulkan sebagai berikut. Yang pertama, pemecahan masalah yaitu membangun sistem informasi penjualan dan produksi berbasis web. Yang kedua, mengubah dokumen manual menjadi formulir digital. Yang ketiga, mengotomatisasi proses pembuatan laporan. Yang keempat, menerapkan sistem keamanan dan backup data. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional. Kesimpulan dari yang kita dapat dari PT Bunga Amerta ini, dalam analisisnya, permasalahan pokok ada pada sistem penjualan di Bunga Amerta Komisindo terletak pada ketergantungan pada proses pencatatan data yang masih manual dan tersebar di berbagai bagian, yaitu marketing, produksi, bagian gudang, dan keuangan, yang mengakibatkan duplikasi data. Efisiensi komunikasi antar bagian, terlambatan pelaporan keuangan dan operasional, tingginya resiko kehilangan dokumen fisik, serta ketidakakuratan stok karena pencatatan yang tidak real time. Saran dari kami yaitu berdasarkan identifikasi permasalahan dan rencana yang ada, pemecahan masalah yang telah disusun, saran utama dari kami yang diberikan adalah melakukan percepatan dalam tahap pengembangan dan implementasi sistem informasi integritas berbasis web yang diusulkan. Selain fokus pada pembangunan sistem inti, penjualan atau produksi di dalamnya perlu ditekankan pula pada manajemen perubahan, yaitu change management, dengan memberikan pelatihan yang komprehensif kepada seluruh pengguna di setiap bagian terkait. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami dan analisa kami. Sekian dari kami. Terima kasih.